Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan banyak dari jin dan manusia untuk neraka. Mereka punya hati, namun tak dipakai untuk memahami. Mereka punya mata, namun tak digunakan untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga, namun menutup diri dari seruan Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Merekalah orang-orang yang lalai. Dan Allah berfirman, siapa yang tidak memikirkan tanda-tandaku, aku akan membiarkannya dalam kesesatan yang berlarut. Sementara orang-orang beriman tetap berpegang teguh pada petunjuknya. Maka lihatlah kehidupan kita hari ini. Banyak mata terbuka, namun hati masih buta. Banyak telinga mendengar, namun tak ada yang tersentuh. Apakah kita termasuk kaum yang tak mau berpikir? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Ya Allah, bukakanlah mata hati kami, karuniakan rahmah, hidayah, inayah, mahabbah, ma'rifatmu. Subhanallah walhamdulillah. Ya Allah, pandanglah kami, hamba-Mu, hamba yang telah Kau cipta dalam rupa yang sempurna, hamba yang Kau karuniakan nikmat. Kau beri hati, Kau beri penglihatan, Kau beri pendengaran. Ampuni kami yang selama ini lalai, ya Allah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Ya Allah, kokohkan hidayah kami, jangan Kau cabut hidayah yang telah Kau tanamkan di hati ini. Hidupkan kami beriman, wafatkan beriman. Ya Allah, kelak kumpulkan kami bersama hamba-hamba yang Kau ridhai, hamba-hamba yang Kau beri nikmat surgamu, ya Allah. Surgamu, ya Allah. Selamat dari api neraka. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana keadaannya? Sehat? Badan sehat? Keimanannya kuat? Dompetnya? Alhamdulillah. Apapun keadaan kita hari ini harus kita dasari dengan rasa syukur kepada Allah. Karena Allah masih kasih kesempatan kita untuk hidup.
Allah masih kesempatan kepada kita untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan yang paling penting Allah berikan kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, pernah nggak ngelihat orang yang udah dapat begitu banyak nikmat tapi kerjaannya ngeluh aja? Ada nggak? Mana orangnya? Ada di sini ada. Hari ini kita akan bahas ya Bu ya, bahwa Allah udah banyak kasih keberkahan buat kita. Allah udah banyak kasih nikmat kepada kita. Bahkan tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesaran Allah selalu ada di sekitar kita. Tapi masih banyak orang yang lupa kodratnya sebagai manusia. Ada Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menyadari tentang tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar kita untuk bisa kita semakin lebih taat kepada Allah. Kita akan membahas yaitu surah Al-A'raf ayat 179. Bu, di surah Al-Baqarah ada ayat yang begini. Summum bu'mun umyun fahum la yarji'un. Dia tuli, buta, bisu, dan dia nggak bisa keluar dari situ. Ini dia. Semoga kita termasuk orang yang tidak seperti itu, ya. Baik, untuk kajian pertama sudah ada guru kita yaitu Kiai Haji Abdul Syukur dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Zikra yang insya Allah akan memimpin kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Udah David Khalik. Semoga Allah senantiasa panjangkan umur beliau, sehat walafiat. Senyum selalu beliau, senang kita memandangnya. Ganteng lagi. Ibu-ibu yang solehah dan anak-anakku, para santri pesantren Al-Zikra yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi beliau sudah sampaikan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah supaya kita mengambil hikmah, mempelajarinya, menguatkan iman kita. Entah di daerah yang lain, saat ini di tempat kita berada sedang turun hujan. Artinya apa? Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menghentikan hujan? Siapa yang memindahkan hujan? Bukan pawang hujan? Oh bukan. Baik, ini menandakan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dan mengatur segala sesuatu untuk hambanya. Tidak ada satu peristiwa, kejadian tanpa pengetahuan Allah dan di luar aturan Allah. Semuanya dalam aturan Allah dan dalam pengetahuan Allah, termasuk kita hari ini hadir di majelis ini, para pemirsa yang sekarang sedang menyaksikan acara ini, karena takdir Allah. Allah memberi hidayah, Allah memberi inayah, la haula wala quwata illa billah. Semua kekuasaan Allah. Kita terhindar dari maksiat karena dihindarkan oleh Allah. Kita bisa melakukan ketaatan karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayang kepada kita. Bunda, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam rupa yang sempurna. Ini Masya Allah, cantik-cantik ya Kang David ya? Iya, Masya Allah. Cantik nggak Bu? Oh kata ibu ya, Alhamdulillah. Adik-adik ganteng-ganteng ya?
Alhamdulillah. Rasakan saja nikmat Allah, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu di balik jasad ini Allah beri kepada kita apa? Ada hati. Ibu punya hati? Mana hatinya? Oh itu. Yang kedua, Allah beri mata yang kita bisa melihat, memandang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah beri pendengaran kepada kita. Pendengaran kita bisa menyimak, mendengar. Kalau nggak nyimak sih mungkin aneh ini ya. Saya ngomong apa? Nggak bisa didengar. Allah beri kepada kita. Maka ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini 3 modal besar yang Allah beri kepada kita. Hati, penglihatan, pendengaran. Sayang, Allah sudah memberi kabar kepada kita. Ada orang yang tidak memfungsikan hatinya dengan baik. Ada orang yang tidak memfungsikan pandangan matanya dengan baik. Ada orang yang tidak memfungsikan pendengaran telinganya dengan baik. Sehingga apa? Dia bisa tersesat. Kalau tersesat, ujung-ujungnya nanti akan merugi di akhirat. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Allah telah ciptakan nanti banyak penghuni neraka dari kelompok jin dan manusia. Wal'iyadzubillah. Kok Allah pakai walaqad? Allah bersumpah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sesuatu kan belum terjadi. Walaqad. Seolah akan sudah terjadi, padahal belum. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa? Menunjukkan itu benar-benar akan terjadi. Lalu mana? Mereka yang masuk neraka, mereka yang sesat. Mereka yang sesat karena apa? Tidak memfungsikan hati, pikiran dan pendengarannya dengan baik. Dia memandang alam ciptaan Allah tapi hatinya tidak tersentuh. Dia mendengar yang baik-baik, nasihat-nasihat tapi tidak tergugah. Dia punya hati seolah hatinya mati, hatinya sakit, tidak merasa. Padahal kan bagusnya pintar merasa bukan merasa pintar. Pintar merasa. Artinya apa? Segala apa yang terjadi hendaklah kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, semua yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa, hidup ini ujian. Ujiannya apa? Ujiannya mau mengikut kebenaran atau mau ikut kebatilan. Yang ikut kebenaran insya Allah dia bahagia, dia selamat. Yang ikut kebatilan dia akan celaka dan dia akan merugi. Maka kita semuanya hendaklah yang mana kita ikuti? Pasti dong ikut kepada kebenaran. Maka bagaimana supaya kita bisa mengikuti kebenaran? Fungsikan dengan sebaik-baiknya. Hati memikirkan, memahami tentang apa yang Allah inginkan. Siapa yang menciptakan? Siapa yang memberi rezeki? Allah. Lalu kita mau kemana nanti? Pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa semua yang dimuliakan oleh Allah, karena kita yakin sebagai makhluk Allah, tugas kita mengikuti apa yang dimaui oleh pencipta kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah lihat, tatap segala peristiwa kejadian di sekitar kita dengan apa? Dengan perasaan yang baik. Kemudian bangunlah iman. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Segala apa yang kita lihat membuat kita makin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah pendengaran kita, coba deh dengar nasihat, dengar ayat-ayat Al-Quran, dengar sholawat, dengar zikir. Insya Allah tenangkan hati kita. Punya duit, enggak punya duit, insya Allah tenang. Tapi enaknya sih tenang punya duit. Begitu kan. Baik, terima kasih banyak ya Ibu. Bu, punya duit nggak punya duit tenang bisa? Insya Allah. Lagi nggak punya duit karena kita tenang duitnya datang. Amin ya Bu ya. Ya, ayat ini ngingetin kita ya untuk menggunakan hati kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Mata digunakan untuk membaca Al-Quran,
telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah atau Al-Quran juga ya. Ini tandanya ayat-ayat Allah itu nggak cuma Quran, bahkan di sekitar kita ini tanda-tanda kebesaran Allah semua ya Kiai ya. Baik Bu, yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Waduh, mana nih mana? Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Yusnita dari Majelis Taklim Al-Hikmah Keranji, Bekasi Barat. Ya. Mau bertanya Pak Ustadz, Silakan. bagaimana cara kita agar tetap berpikir dan tidak mati rasa untuk menikmati nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin tidak melihat tapi hatinya menyala. Kang David kemarin datang kepada saya, kawan-kawan tunanetra. Beliau sampaikan apa? Saya tidak mau buta 2 kali. Saya tidak mau buta di dunia, nanti di akhirat dibutakan lagi oleh Allah. Beliau belajar membaca Al-Quran. Al-Quran, bayangkan, mata tidak melihat, masih sibuk dengan Al-Quran. Ada orang yang kita lihat fisiknya tidak sempurna, kakinya tidak sempurna, tapi dia masih berusaha, berjuang melangkah ke masjid. Ada orang yang mungkin gak disebut orang kaya, tapi dia mau bersedekah, dia mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, cara menjaga hati adalah berbuatlah. Berbuatlah, ikuti apa yang Allah perintahkan. Khusyuk enggak khusyuk dalam salat karena salat perintah Allah, salatlah. Jangan pakai alasan kenapa enggak salat, lagi enggak mood. Salat enggak pakai mood, salat pakai wudu sama mau kena. Oh, lagi merasa aku lagi gelisah nih, malah lari dari Allah, semakin jauh dia. Maka hati akan hidup kalau berjuang mendekat kepada Allah. Makanya Allah sayang, tadi kalau kita kembalikan kepada ayat sebelumnya, ayat 178, orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia selamat, dia bahagia. Orang yang tidak mendapat hidayah Allah sesat, dia akan merugi, dia akan celaka. Maka sekali lagi kalau kita kembali, buatlah hati ini terus mendapat hidayah dari Allah. Bahasa lainnya cahaya hati. Nah begitu. Makanya jangan kemana-mana. Gitu ya. Cahaya hati Cahaya Indonesia. hati Cahaya perlu hati ya. dijaga, cahaya hati. Gimana caranya? Duduk di majelis ilmu, baca petunjuk Allah, Al-Quran, As-Sunnah, dengar nasihat ulama, dengar nasihat orang-orang baik, dan cari kawan yang baik-baik. Kawan yang membuat kita semakin mengingat mendekat kepada Allah, jangan kawan yang malah menjauhkan kita dari Allah. Nanti hati itu akan menyala, hati itu akan ada. Selanjutnya terakhir, berdoa kepada Allah. Ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, supaya hidayah itu terus. Yang kedua, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Supaya hati ini terus terjaga. Wallahu a'lam. Mau nanya sebenarnya nih Kiai. Tadi dari pertanyaannya Ibu ya. Jadi ada satu perkembangan, ada yang saya mau kembangin sedikit gitu Kiai. Di sini di ayat ini kan qulubuhum la yafqahuna. Artinya menggunakan hati ya untuk bisa memahami. Bukannya kalau memahami ayat Allah itu pakainya akal. Tapi kenapa di sini di ayat ini Allah malah memerintahkan kita untuk menggunakan hati kita untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Kadang orang punya ilmu, tapi ilmunya tidak tunduk kepada Allah. Kalau sekedar ilmu, pengetahuan bisa didapatkan. Tapi yang dimaksud kenapa hati yang memahami menunjukkan iman. Memandang segala sesuatu, memahami segala sesuatu dengan iman.
Ya, kalau ahli hikmah itu biasanya menyebut di mana kita berpikir dari hati. Berdasarkan hadis Nabi bahwa segala sesuatu sumbernya dari hati. Jadi kalaupun kita berpikir katakan dengan otak kita gitu ya, dengan akal kita, karena sumbernya dari hati, maka dimulai dari hati itu memahami. Hati yang dimaksud bukan hati fisik, jasmani, bukan. Tapi hati yang tidak nampak, dan disitulah sumber keimanan kita, sumber pengetahuan kita. Maka hati yang memahami, hati yang bisa memandang, bukan hanya sekedar lahiriah fisik, tapi adalah dengan keyakinan yang didasari oleh keimanan. Banyak kok orang melihat, banyak kok orang mendengar, banyak kok orang berpikir, tapi tidak di-framing oleh apa? Oleh keimanan. Wallahu a'lam. Masya Allah, Bu. Banyak orang pinter, tapi karena dasarnya bukan keimanan, akhirnya kepintarannya digunakan untuk minterin orang. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Maksudnya minterin tuh ngakalin orang ya. Jadi dasarnya adalah harus keimanan yang ada di dalam kolbi kita ya, kulub kita, hati kita. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.